Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SAT Family. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya. Jadi saya punya garapan sebuah amplifier dari Polytron, tipenya PAS 31B ya. Polytron tipenya PAS 31B. Ini dia PAS 31B. Unitnya seperti ini ya unitnya. Nah, jadi kerusakannya itu dia awal pertama datang dia menyala tapi tidak bisa mengeluarkan suara, kata si pemiliknya ya. Untuk Polytron ini saya sebenarnya jarang dapat garapan ya, dan ini yang kedua kali. Dulu pernah nyervis juga, dan kasusnya itu mati total karena rangkaian switchingnya rusak ya. Itu juga operan ya dari teman satu, sama-sama penghobi ya. Dan waktu itu untuk penyelesaiannya saya menggunakan gacun. Dan untuk kasus yang kali ini, jadi saya mau sharingnya untuk Polytron ini ternyata termasuk yang rumit juga ya untuk penyelesaiannya. Saya awal pertama datang itu saya ukur ya di bagian outputnya. Oh ya, sebelumnya itu ini untuk tipe Polytron PAS 31 ini dia finalnya pakai TDA 2050 ya. Nah, dia 2050, dia berbentuk model IC ya. Dia 2050, dan untuk switchingnya dia menggunakan transistor ya untuk drivernya ini. Kemudian untuk MOSFET-nya yang orisinalnya itu pakai 9NK65 ya. Nah, waktu pas saya ukur outputnya yang di sekunder ini, di kapasitor yang simetrisnya ini, yang plus minnya ini, dia drop ya, tegangannya itu enggak ada tegangan sama sekali. Dan kalau saya lihat dari kapasitornya, kapasitor bawaannya, ini dia kapasitor bawaannya, dia menggunakan kapasitor 2200 mikro 25 volt ya. Berarti tegangan yang diperlukan untuk amplifier tipe ini itu di bawah 25 volt ya. Nah, setelah itu saya melakukan pengecekan menggunakan dioda mode buzzer ya, mode buzzer untuk mengecek apakah ada yang konslet. Dan saya temukan dioda pembatas arus atau pembatas tegangan ya, maksud saya, yang nilainya 22 volt yang ini. Yang ini ya, dioda Zener D519 ini
dia pembatas arus, pembatas tegangan, dia nilainya 22 volt ya, sama yang ini juga, ini 22 volt. Itu short ya, sehingga tegangan simetris plus minusnya itu dia nggak keluar. Nah, setelah itu saya lakukan penggantian untuk zenernya ini, dan ternyata langsung short lagi, akhirnya tegangannya drop lagi. Jadi dari kesimpulan itu saya logikakan itu ya, jadi sebenarnya ini bukan gara-gara tegangannya drop, tapi melainkan tegangannya over dari lebih dari 25 volt, sehingga zener pembatas tegangannya ini dia putus, short ya. Kalau short jadinya ngeground, akhirnya dia tegangannya jadi drop. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pengecekan di area optocouplernya ya. Ini di area optocouplernya belum bisa mengukur tegangan karena di sini tegangannya kan belum keluar ya. Akhirnya supaya bisa mengukur, awal langkah yang saya lakukan yaitu melepas jumperan ya, jumperan output yang kebeban dari tegangan plus dan minusnya ya. Nah, kemudian setelah itu saya nyalakan, dan gara-gara itu ternyata ada resistor yang terbakar di daerah optocoupler ini. Nah, ini dia. Ini adalah yang sudah saya ganti ya. Dan nilainya itu karena kebakar, dan saya nyari-nyari agak lumayan susah juga ya untuk penggantiannya, karena saya nyari-nyari itu jarang juga yang mengupload kalau ini kebakar gitu. Dan sepintas saya sempat ngelihat bahwa nilainya itu 17 ohm dan 1200 ohm ya. Jadi resistor dari nomor 1, nah bentar, nomor 1 optocoupler ini ada R520, ini nilainya 1200 ya. Dan untuk nomor 2 ini, sebelum ke zener dia ada resistor ukuran yang ini ya, yang 528 ini, itu nilainya 17 ohm. Jadi nanti teman-teman kalau siapa tahu ada yang kebakar juga gitu ya, nah itu nilainya. Saya ganti dengan nilainya, karena yang 17 ohm ini enggak pasaran ya, saya ganti 18 ohm, dan yang ini yang 1200. Kemudian optocouplernya juga saya ganti. Kemudian untuk IC TL431 juga saya ganti, ini IC ya, yang kayak transistor ini. Kemudian di sini juga ada zener pembatas tegangan, dia 12 volt ya. Nah, ini kebakar semua, rusak semua, saya ganti. Nah, setelah saya ganti, kemudian saya coba lagi, ternyata
MOSFET-nya malah jebol ya, gantian MOSFET-nya jebol. Kemudian saya lakukan pengecekan lagi di sini. MOSFET-nya ini karena di toko dekat saya itu enggak ada ya, akhirnya saya tanya ke yang penjualnya ada persamaannya enggak, dia ngasih nilainya 10 NK 80. Nah, akhirnya saya pasang lagi, ternyata langsung meledak. Setelah saya lakukan pergantian meledak ya, akhirnya ngerembet kemana-mana ya. Ini drivernya ini pakainya 1015 dan 1815, kemudian 1815. Nah, dari sini waktu saat ini normal sebelum ada kerusakan merembet kemana-mana, itu saya ada yang kelewat di sini. Ternyata penyebab tegangannya over itu ini ada zener yang dari nomor 3 pin dia masuk ke zener D509. Nah, ini ternyata saya kelewat, ini dia putus ya. Ini zenernya itu zener 4148. Jadi sebenarnya tadinya awalnya ini jadi saya fokusnya itu ke yang sekunder ya, waktu pas drop itu atau tegangan over itu fokusnya ke area sekunder, cuman saya mengabaikan yang area primer. Dan ternyata di sini ada zener 4148 yang putus, yang saya kelewat ya, karena saya mengukurnya dia nggak dilepas. Harusnya ini dilepas dulu ya solderannya supaya memastikan pengukurannya tepat ya. Nah, setelah itu ya akhirnya saya sudah ganti semua. Dan yang ini MOSFET-nya ternyata untuk 9NK65 itu bisa diganti 7NK65 atau 7N65 ya. Kalau dilihat di datasheetnya ternyata dia tegangan kerja sama arus atau pendayanya itu nggak beda jauh ya ketimbang 10NK80, justru malah fatal ya sampai pecah begini. Nah, ini saya ganti 10N ini malah pecah. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya ada tegangannya drop, itu kemungkinan ada zener pembatas arus atau pembatas tegangan yang short ya, sehingga dia ngeground dan akhirnya dia drop. Nah, kalau dia putus itu berarti tegangan itu over dari maksimal kerjanya, akhirnya diode zenernya ini putus short, ataupun bisa juga jadi putus ya. Nah, kalau ada tegangan over, kalau misalnya di area optocoupler ini diukur tidak ada masalah, jadi cobalah dicari di area primernya ya, jangan sampai ada yang kelewat di area primernya supaya jadi nggak merembet kemana-mana ya. Dan untuk mengantisipasi nanti takutnya ini ada masalah lagi, kapasitornya saya ganti dulu ya sama yang 50 volt, karena takutnya tegangannya over lagi dan bisa-bisa kapasitornya jebol ya.
Dan alhamdulillah setelah melakukan penggantian yang tadi itu bisa normal ya, lumayan lah ya, mungkin nggak 100% karena kita nggak bisa ngukur secara pasti ya, tapi untuk tegangannya itu bisa normal, dia di angka 18 volt ya. Nanti akan saya tunjukkan ya 18 volt. Nah setelah ini semua bisa normal, ternyata suaranya ada kresek-kresek di satu channel ya, di channel yang ada buat amplifiernya ini. Dan itu saya cek, ini ada transistor inputnya ya, dia T602 T601 itu masih bagus ya masih bagus, dia markingnya itu 1F D6 ya. Dan akhirnya saya coba ganti ini ya, TDA 2050 nya, dan alhamdulillah suara geruduk-geruduknya itu hilang. Baik, akan saya tunjukkan untuk tegangan kerja dari Polytron PAS 31B ini ya. Jadi dia tegangannya bukan 30 volt ya, bukan 28 volt, bukan plus minus 28, tapi dia pakainya itu 18 volt ya. Ini aponya akan saya nyalakan. Nah ini dia tegangannya 18 volt. Kemudian yang ini sekitar 17,96 ya, sama ya, kalau dibalik begini dia minus ya. Jadi itu dia. Dan sekarang suara geruduk-geruduknya juga alhamdulillah sudah hilang ya, setelah diganti IC TDA 2050 nya. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya share ya, mudah-mudahan bisa membantu. Saya nggak ngerekam untuk pengerjaannya karena memang saya juga dibuat pusing ya jadi kalau ini durasinya bakal panjang sekali, cuman untuk garis besarnya ya seperti itu ya yang saya kerjakan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.